Milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Baik, saya Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Agam. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 8 Maret 2022, Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Agam telah diresmikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, dengan diresmikannya Gedung Layanan Perpustakaan Daerah ini, tentu yang pertama ini merupakan kebanggaan daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa memberikan motivasi dan menarik masyarakat kita atau anak-anak generasi muda untuk bisa memanfaatkan gedung kita ini menjadi pusat literasi,
sehingga anak-anak kita bisa dan gemar membaca. Nah, salah satu program kegiatan kita untuk menarik anak-anak kita ke depan dengan layanan yang begitu kondusif ini, yang pertama tentu gedung ini kita tata, kita kelola dengan baik. Kita tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kemudian kita sediakan koleksi-koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi kita bukan hanya sekedar buku-buku yang menunjang untuk sekolahan, tapi juga kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, untuk menciptakan gemar membaca itu, tentu nanti gedung ini bukan anak-anak datang atau masyarakat kita datang ke gedung ini langsung membaca saja, tidak. Tapi kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan bahwa di perpustakaan ini bukan sekedar untuk membaca, tapi juga sebagai basis inklusi sosial. Di sini juga nanti kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri. Artinya perpustakaan sebagai pusat literasi, dan literasi itu akan menjadikan atau menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Dengan buku-buku atau koleksi yang tersedia, di sana nanti masyarakat kita bisa menimba ilmu, kemudian langsung kita praktekkan dan kita berikan pelatihan di sini dengan bekerja sama dengan OPD terkait. Misalnya dengan Dinas Perindak, KOP, dan UKM Kabupaten Agam, kemudian dengan DPMPT, Dinas Sosial, Perikanan, Pertanian, dan banyak lagi OPD-OPD yang bisa kita libatkan, dan stakeholders lainnya yang bisa mendukung nanti sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Kondisi saat ini, sebelum gedung ini dibangun, itu di gedung yang lama lebih kurang data pengunjung 1 bulan 600 orang. Nah, harapan kita di gedung yang baru, di gedung yang sangat kondusif ini, tentu standar kita lebih dari itu, minimal 1000 orang, karena tempatnya juga sangat sangat memungkinkan untuk itu. Apakah itu untuk anak-anak, untuk remaja, dan untuk dewasa. Nah, jadi di samping itu juga saat ini dengan keterbatasan fasilitas, kita hari ini memanfaatkan fasilitas yang ada. Di samping kita juga di tahun 2023 kita akan membenahi dan melengkapi semua sarana prasarana yang kita butuhkan di gedung ini. Di samping itu juga kita akan mengusulkan atau permohonan ke pusat untuk melengkapinya. Antara lain koleksi buku, kemudian masalah TIK-nya, kemudian tempat fasilitas ruang baca, baik itu ruang baca anak, remaja, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang penting kita manfaatkan dulu yang ada, sementara nanti kita lengkapi dengan prasarana di tahun depan. Di samping itu sekarang kita juga memberikan layanan puskel ke desa-desa terpencil. Nah, terutama ke desa-desa terpencil. Nah, di sana betul-betul anak-anak kita menyambut dengan luar biasa. Jadi betul-betul anak-anak itu bosan dengan buku pelajaran ketika kita bawa buku-buku yang menyangkut cerita anak, tokoh-tokoh perjuangan. Itu sepertinya anak-anak kita itu termotivasi dan ingin belajar dan ingin membaca. Dan juga kita sekaligus memberikan pembinaan, support kepada guru-gurunya agar di sekolah itu ada pustaka sekolah yang dimanfaatkan untuk anak. Dan juga kami menyarankan ke sekolah-sekolah
tolong sekolah itu ditata dengan baik sehingga anak-anak itu senang di ruangan itu. Kemudian juga ada pustakawan yang profesional, bukan hanya sekedar menerima anak-anak untuk membaca, tapi juga diiringi, didampingi, misalnya buku-buku yang pantas atau tidak, apalagi di gedung layanan kita ini ke depan. Jadi banyak yang perlu kita lengkapi di gedung kita ini nantinya, karena di sini juga program pemerintah pusat menjadikan perpustakaan ini menjadi transformasi ekosistem digital. Nah, jadi ke depan kita juga memanfaatkan belajar online. Jadi tidak saja harus ke perpustakaan, tapi juga disediakan layanan melalui online. Itu kegiatan-kegiatan kita barangkali untuk ke depannya. Jadi kita alihkan kegiatannya itu ke banyak kegiatan. Lomba-lomba puisi misalnya, lomba menulis. Nah, kemudian juga kita berencana minimal sekali 15 hari akan memutar menonton bareng tokoh-tokoh perjuangan kita. Itu rencana kita ke depan. Apa namanya itu? Studio mini apa namanya itu? Home theater. Home theater. Ya itu. Itu sekali 15 hari minimal, itu kita ke depan. Rencana. Belum. Ya, di tahun depan insya Allah akan kita adakan dengan fasilitas kita. Sekarang kan baru mengusulkan fasilitas. Setelah itu rencana kita itu antara lainnya. Jadi hari 1 minggu itu penuh akan kita buat jadwalnya nanti. Misalnya hari ini kegiatan kita khusus untuk inklusi sosial. Hari ini ada adat dan budaya. Kemudian lombanya puisi, menulis seperti itu. Kemudian juga workshop kita adakan. Itu kegiatan-kegiatan kita. Sekali 15 hari tadi tuh putar nonton bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.